Nah, itu saja mungkin ya rahimahullah yang ingin saya sampaikan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya, ya, irsyadatnya, ya, bimbingannya agar kita mampu ya dapat betul-betul mengoptimalkan ta'abudiyah kita dalam sholat kita, yang menghadirkan Allah, yang menghadirkan kenikmatan dan cita rasa dalam sholat kita ini gitu ya, selain amalan-amalan zahir ya, yang juga kita tegakkan ya, rukun-rukun sholat yang kita tegakkan dan juga diiringi dengan bagaimana hati kita yang juga menunaikan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mudah-mudahan ini menjadi suatu bahan ya, stimulus untuk kita sama-sama berdiskusi ya, membahas berkaitan dengan adab batin dalam sholat ini. Ya, saya silakan ya, persilakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu ya, atau adik-adik ya, rahimahullah, bila ada hal yang mungkin perlu diperjelas ya berkaitan dengan materi ini, ataupun mungkin ada tambahan ya yang dirasakan dalam pengalaman yang dirasakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu dalam menegakkan kehusuan dalam sholat kita ini. Itu saja, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Ini kaitan dengan masalah sholat ini memang ada yang kita dalam Al-Quran kan jadikanlah sholat sahabat dan sholat sebagai penolong ya. Sehingga seringkali kita memang lebih merasakan itu ketika kita sedang ada masalah. Ketika kita ada masalah itu, ketika sholat itu merasakan bahwa ya Allah ini masalah itu berat dan sehingga akhirnya masalah itu larut dalam sholat kita ya. Dan karena menangis karena masalah kita gitu. Nah, apakah itu mengurangi dari makna adab sholat atau tidak gitu? Karena tadi kan sholat itu tentu hanya dengan bacaan-bacaan yang kita baca kan, tapi terselip dalam diri kita tuh perasaan-perasaan tentang yang mengadukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala masalah yang kita hadapi. Kira-kira boleh nggak ketika sedang sholat kemudian kita mengikut sertakan masalah yang sedang kita hadapi? Alhamdulillah, syukran wa jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Mudah-mudahan jadi hasanah kebaikan yang disimpan oleh Allah ya, sebagai pahala di sisinya, dan menjadi juga kebaikan bagi kita semua ya dari pertanyaan ini. Ini hal yang menarik ya dari pertanyaan ini ya. Jadi dalam sholat, nah tapi itu terselip ya antara bacaan sholat kita dengan hal-hal yang ada di luar kita, tapi ini sebetulnya ke Allah juga gitu ya. Nah itu ke Allah hanya memang, nah itu ada kaitannya dengan bacaan kita kan ya. Kadang-kadang misalnya dalam bacaan kita, waktu kita membaca misalnya Allahumma baini wa baina khotoyaya, tiba-tiba muncul gitu kan hal-hal yang berkaitan dengan masalah selama ini, misalnya kita berbuat salah pada Allah, melakukan hal suatu gitu ya. Nah jadi apakah boleh di saat itu kita akhirnya ya terlelap ya dalam mengadukan hal-hal masalah yang ada kaitannya dengan sholat kita gitu ya. Nah rahimahullah, kalau kita lihat ya dalam beberapa bacaan Rasulullah SAW ya, itu di beberapa tempat dalam sholat ya, dalam bacaan sholat Rasulullah SAW itu berhenti sejenak ya. Kalau kita lihat dalam riwayat itu ya, Rasulullah berhenti sejenak ya, menangis itu dengan ayat. Ada yang Rasulullah SAW mengulang ayat-ayat itu. Nah, mengulang ayat-ayat itu tadi. Nah, kalau kita lihat selagi itu adalah mendalami makna-makna yang ada dalam sholat kita gitu ya, karena itu tidak bisa kita hindari gitu ya. Itu masuk, tapi dalam kaitan jangan sampai ini kita menangis gitu, kita baca surat Al-Fatihah, tapi pas menangis, kenapa nangis tadi ingat sinetron gitu, aduh sedih kisahnya gitu ya. Sedihnya karena sinetron, ini kan nggak ada hubungannya. Atau menangis karena ini ada masalah yang besar di hadapan Allah, tapi itu tidak ada kaitan dengan bacaan-bacaan itu yang perlu kita hindari gitu. Kalau kita lihat Rasulullah SAW kan itu memperdalam dari bacaan-bacaannya. Nah kita pun tak kalah memperdalam dari bacaan itu selagi ya, sekali lagi itu ada kaitan ya dari itu. Nah kita berhenti, tapi jangan kita ucapkan dengan apa? Karena dalam sholat tidak boleh ada perkataan manusia gitu ya. Nah, tidak ada perkataan manusia. Ini dalam apa suatu riwayat Muawiyah ya. Nah Muawiyah pernah tuh di zaman ini sholat ya. Nah beliau datang sholat,
jadi makmum gitu ya sholat. Nah, ada yang bersin, gitu. Ada yang bersin lalu Muawiyah mengatakan ya hamdulillah gitu ya. Wah, langsung semuanya melihat pada Muawiyah gitu ya. Ada yang mengingatkan apa, ada Muawiyah sambil ngomong gitu ya. Nah, waktu itu akhirnya ke belakang. Nah, Rasulullah SAW menemui Muawiyah ya. Dan saat itu Muawiyah mengisahkan betapa indahnya ya Rasulullah SAW sebagai seorang guru gitu. Itulah yang membuatku terpana katanya. Ia datang kepadaku dengan wajah yang tidak menampakkan kemarahan gitu ya. Tapi ia mengajarkan kepadaku bagaimana Ibn Muawiyah bahwa sholat itu hanyalah diisi ya dari apa-apa yang bacaan sholat itu sendiri, tidak boleh ada perkataan-perkataan yang itu dari isi manusianya gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti makanya dalam sujud pun ya perbanyak doa dalam sujud. Ini juga ada ikhtilaf makanya. Maksudnya apa? Apakah itu bacaannya boleh bacaan kita, permintaan kita apa gitu ya, ataukah doa-doa yang dimaksud perbanyak bacaan itu adalah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi jangan juga sampai terlelapnya gitu ya. Akhirnya melupakan pada makna, ya makna-makna yang sejatinya gitu dalam sholat kita. Nah, tapi kalau ada makna yang terselip tadi yang sampai pada satu makna dan itu kita ulang-ulang, boleh gitu ya, kita ulang lagi bacanya, kita ulang lagi gitu kan ya. Dalam Al-Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin, Rasulullah pernah sampai 7 kali ya mengulang surat ayat apa gitu ya. Karena saat itu Rasulullah merasakan maknanya gitu. Nah, jadi selagi masalah yang kita hidupi, karena sholat ini kan merupakan tiang pemancang yang menjadi ukuran bagi amalan-amalan kita. Kalau itu masuk dalam sholat tapi dalam kaitan yang punya makna dalam sholat kita, itu sesuatu yang dibolehkan selagi itu adalah penguatan makna dari sholat kita gitu. Tapi kalau jauh, nah itu yang kita harus berhati-hati. Ya kayak misalnya tadi ya kan wasta'inu bisobri wassalah. Terus jadikanlah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Terus pas dalam sholat, nah kita rasakan waktu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kita di situ hadirnya ya Allah, enggak ada lagi yang bisa aku minta pertolongan ya Allah. Selama ini aku beribadah padamu ya Allah, mengabdi padamu ya Allah. Dan tidak ada selain Engkau yang bisa aku minta pertolongan. Nah, ini muncul kepada permasalahan kita gitu. Hati kita, di dalam hati kita, ya Allah, aku sedang dalam masalah dalam ini. Nah, muncul di situ gitu. Tapi kaitan dengan iyyaka nasta'in misalnya. Nah, ini suatu hal yang justru berarti di situ makna tadabbur namanya. Jadi tadabbur itu lebih dalam dari tafakur sebetulnya. Yang paling tinggi itu tadabbur, takhilun gitu ya, tadabbur mengingat. Kalau tadabbur itu ini kedalaman berpikir dan dikaitkan dengan perbuatan amal yang kita lakukan gitu. Nah, jadi justru sholat nanti ada dalam kitab namanya Mafatihul Tadabbirul Quran ya, sudah diterjemahkan ya. Kunci-kunci dalam berinteraksi dengan Al-Quran salah satunya itu adalah tadi dia mengulang-mengulangnya dan menangis setelah membacakannya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Enggak. Oh iya, enggak. Mungkin aminnya agak dekat kan? Begini Ustaz, karena saking lelahnya kita misalnya dalam bekerja, itu membuat sholat kita tidak bisa menghadirkan karena saking lelahnya kita bekerja, akhirnya kita tidak bisa menghadirkan adab batin dalam sholat. Ini bagaimana ya Ustaz? Kadang kan hal itu suka terjadi. Kita berusaha untuk menghadirkan tapi sulit sekali. Jadi adab-adab itu akhirnya tidak bisa hadir pada saat kita sedang sholat. Jazakallahu khairan. Insyaallah, alhamdulillah, syukran wa jazakallahu khairan ya pertanyaannya Bu. Ini pertanyaan yang sangat real. Jadi bukan hanya Ibu ya yang merasakan, pasti kita semua ya. Ini terutama mungkin di sholat-sholat zuhur ya, atau asar atau maghrib atau semuanya bisa subuh. Itu semua kita rasakan bagaimana kalau di saat-saat yang penat dan lelah gitu ya. Nah, penat dan lelah yang itu akhirnya ya, kita kesulitan ya dalam menemukan
kehusuan ataupun konsentrasi daya hati kita dalam kehadiran dari menghadirkan hati. Nah, rahimahullah. Nah, oleh karena itu memang Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya. Dan Allah yuridu bikum Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kesulitan kepadamu, Allah menghendaki kemudahan kepadamu, gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu ya kadang-kadang nanti ya sama ya, bagaimana dulu juga sahabat ya, salah satunya itu di sholat zuhur kan, ya di saat terik dan lain-lainnya, gitu ya. Ini ada peristiwa-peristiwa saat-saat dimana memang fisik manusia yang terbatas gitu. Nah, oleh karena itu rahimahullah, ya, kita dalam hal itu ya salah satunya mungkin bentuknya meringankan, misalnya bacaan sholat kita, misalnya dalam hal misalnya surat-suratnya gitu ya. Nah, mungkin suratnya nanti bisa kita, nah itu karena ada hal-hal ya dimana kalau kita memang sudah, kenapa ada ini di luar rukhsah ya, kenapa ada rukhsah, karena Allah Maha mengetahui gitu. Bekerja kita itu adalah ibadah ya. Allah menguji hambanya yang ia bekerja dengan itqan, dengan ihsan, dengan sungguh-sungguh gitu. Nah, dan nanti masyakoh, karena kaidah para ulama mengatakan ada masyakoh. Setiap masyakoh itu kesulitan ya Bu. Semakin suatu perbuatan itu kesulitannya semakin besar, maka fadilah bagi dirinya pun akan semakin besar. Orang yang paling jauh dari masjid, langkah-langkahnya yang paling banyak, maka fadilah dari sisi Allahnya pun akan semakin besar. Antara orang yang lelah bekerja karena ia beribadah pada Allah dalam kerjanya, lalu ia melaksanakan sholat, dengan orang yang selalu di masjid gitu ya, dan ia memang berada di masjid dan pekerjaannya mungkin ringan, masyakohnya itu berbeda. Nah, masyakoh itu kesulitannya. Nah, Allah menyediakan kebaikan yang berlimpah tak kalah dalam kesulitan itu kita berupaya, berusaha sungguh-sungguh gitu. Nah, jadi kita sebagai hamba Allah optimalkan saja gitu ya yang kita bisa ini ya, sembari mungkin kita juga mencoba mengatur waktu ya, agar betul-betul nanti sholat ini menjadi suatu hal yang spesial ya, dimana kita mengatur agar kelelahan-kelelahan kita tadi itu ada jeda gitu ya. Jadi zuhur ya mungkin nanti kita sebelum zuhur itu ada persiapan dan lain-lainnya gitu ya. Nah, itu juga manage ya, kita selain manage ya, tapi kalaupun itu tidak bisa dihindari, yakinlah pada Allah ya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang ya. Justru kadang-kadang hadirnya kasih sayang Allah itu ada pada hal-hal yang kita tidak duga ya. Karena fidoruroti ahkamha, di setiap yang darurat Allah ada hikmah, ada hukum. Ini misalnya ada ibu-ibu ya, seorang ibu ia punya anak yang menyusui kan. Nah, dia biasanya sholat malam. Nah, tapi waktu menyusui ini ya, karena anaknya menangis di tengah malam, akhirnya ia harus mengurus anaknya. Nah, sehingga ia sedikit ngedumel, ibu tuh pengen menghadap Allah, ibu tuh pengen sholat khusus, sholat berjamaah malam gitu ya. Nah, dia tidak tahu padahal bisa jadi fadilah karunia Allah itu ada pada dekapannya kepada anaknya, kasih sayangnya pada anaknya itu lebih besar fadilah pada dirinya. Nah, demikian pula orang yang lelah bekerja ya, justru dengan kelelahannya mungkin dia sholatnya sederhana, tapi ya dalam sholatnya itu bisa menjadi jalan yang lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin Bu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, enggak. Itu ada ini. Assalamualaikum. Mau tanya, kalau sholat itu kalau sholat makanya memang biar konsentrasi apakah sah enggak, satu. Terus kedua, kalau di perjalanan misalnya macet, terus di mobil aja tayamum, itu juga apakah sah enggak? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada dua pertanyaan ya. Ya. Yang pertama berkaitan dengan apa? Tidak konsentrasi gitu ya dalam satu ini, apakah sah sholatnya? Gitu ya. Yang kedua tadi Mobil, Ustaz. Mobil. Memejamkan mata. Oh, memejamkan mata, ya, memejamkan mata. Itu pertanyaan dua itu ya. Satu lagi, tayamum ketika ada air. Oh, di kendaraan. Tayamum ketika di kendaraan. Mohon maaf ya, bro. Tadi memang ini ada penurunan ini daya pendengaran ya, berapa desibel gitu ya. Jadi terutama yang suaranya apa? Dribble gitu. Kalau dia dribble itu ya walaupun keras tapi dribble itu jadi ngosong gitu ya. Ini berapa kali kena ini serangga waktu itu, pertama di Kalimantan, pas di Malaysia juga kena di tempat yang sama ya. Nah, terus terakhir di sini tempat sama gitu ya. Jadi ada, jadi saya mohon maaf apabila ada yang kurang nyambung gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syukron wa jazakallahu khairan pertanyaannya ya. Nah, jadi memejamkan mata dalam sholat gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat memang hukumnya apa, hukum memejamkan mata dalam sholat. Nah, jadi tidak ada juga ketetapan ya bahwa dalam sholat itu ya ada ya ataupun ya rukun ataupun hal yang berkaitan syarat dan lain-lainnya dalam sholat itu memejamkan mata gitu. Ya, jadi tidak ada ketetapannya untuk memejamkan mata gitu ya. Nah, tapi juga tidak dilarang kan ya kita dalam sholat ya memejamkan mata, karena ada kaitannya dengan hal-hal yang kita tidak bisa duga kan ya. Bagaimana kalau kita dalam sholat tiba-tiba ada hal-hal yang bisa mengganggu sholat kita lalu kita memejamkan mata gitu kan ya. Nah, jadi memejamkan mata juga tidak ada larangannya ya dalam sholat kita ya, kecuali kita tadi memejamkan mata tapi dengan keyakinan bahwa sholat itu harus memejamkan mata, itu yang tidak dibolehkan. Jadi menyatakan bahwa memejamkan mata itu adalah salah satu bagian dari tata cara sholat atau ritual dalam sholat gitu ya. Tapi kalau itu karena biasa aja gitu ya, memejamkan mata karena suatu saat tanpa sengaja kita ingin kan secara menghadirkan konsentrasi, salah satunya kita suka memejamkan mata kita gitu ya. Nah, tapi itu bukan maksud kita untuk menjadikan gerak memejamkan mata itu sebagai tambahan dalam sholat, ziyadah fi sholat gitu. Itu tidak mengapa gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya Bu ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, terus tadi berkaitan dengan tayamum. Nah, tayamum ini ada syaratnya ya. Nah, ada syaratnya ya. Jadi selain tayamum ya ada rukunnya, tapi juga ada syaratnya. Nah, syarat dari tayamum ini itu yang pertama, ia tidak menemukan air gitu ya. Nah, tidak menemukan air ataupun ia menemukan air, hanya air itu untuk peruntukan yang lainnya gitu. Airnya ada tapi air itu digunakan untuk keperluan yang itu adalah daruriyat sifatnya. Misalnya untuk minum gitu ya, ataupun untuk tadi di kendaraan misalnya tadi ya, di kendaraan dalam kaitan di pesawat gitu ya, di kereta api itu ada air. Nah, tapi air itu peruntukannya kan untuk buang air kecil, buang air misalnya besar. Nanti kalau misalnya dipakai di pesawat semuanya airnya untuk berwudu. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu ya ada air, tapi air itu misalnya atau kita ke gunung bawa air aqua gitu kan ya. Ada airnya, air aqua ada gitu. Tapi itu untuk air minum. Nah, maka air itu adanya air, tapi airnya untuk peruntukan yang lain itu menyebabkan bolehnya ya mengambil tayamum. Nah, ataupun ia kesulitan gitu. Kalau dengan bertayamum itu mendatangkan kemudaratan pada dirinya. Ya, misalnya sakit yang dengan sakitnya itu memang ia tidak boleh kena air, akan menambah sakitnya misalnya. Nah, itu pun salah satu bentuk yang membolehkan seorang itu melakukan tayamum gitu ya. Nah, jadi di kendaraan kalau dalam kasus tadi ya, kendaraan yang dia di kereta api atau di pesawat ya. Nah, itu ya kalau misalnya di kendaraan pribadi ya, kalau dia bisa kan lebih baik ya
berhenti dulu ya, nyimpang di masjid untuk ngambil air wudhu dan sholat gitu ya. Nah tapi kalau di kereta api kan tidak ada waktu untuk berhenti dan menaikkan sholat gitu ya, ataupun di pesawat gitu ya, ada air tapi airnya ada peruntukan yang lain, itu diperbolehkan gitu ya. Itu mungkin Bu ya dari yang disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Saya masih Yang enggak. kalau tadi tentang ada batin ya, kalau misalnya itu semua sudah dipenuhi walaupun mungkin sangat sulit, apakah itu memang menjadi berdampak pada kehidupan sehari-hari gitu? Apakah takutnya itu sudah terpenuhi tapi setelah itu ya kita lupa lagi dengan tanha anil fahsya'i wal munkarnya ya, jadi kita cuma sholat gitu, itu apakah menjadi jaminan lah ya ketika kita terpenuhi ada zahir dan batinnya, sholat kita menjadi mencegah kita dari perbuatan yang buruk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika tadi dikatakan Rasulullah menangis gitu ya, itu apakah di sholat sendirian atau ketika berjamaah gitu? Kemudian yang beliau tangisi itu apakah karena semata karena makna gitu ya, atau yang lain gitu? Jadi dan mungkin kalau berjamaah juga jamaahnya bingung gitu ya, maksudnya jadi seperti apa gitu ya, apalagi tadi ada diulang-ulang ayat gitu ya, jadi seperti apa sebetulnya tangisan tersebut. Kemudian yang terakhir mungkin mohon maaf agak berbeda. Kalau kita lihat banyak sekali perintah itu memang secara umum untuk laki-laki ya. Seperti tadi kan Rasulullah ada Rasulullah untuk meminta izin pada Aisyah gitu. Apakah seorang perempuan juga harus meminta izin gitu kepada suaminya? Itu saja insya ya. Ya, syukran jazakallah khairan ya atas 3 pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua ya untuk menemukan jawaban ya dari ini semua ya. Nah, rahimahullah, ini kan semua ikhtiar ya. Kan wa aqimis shalah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, jadi tegakkanlah. Di sini pakai perintahnya aqim, gitu ya. Aqim itu menegakkan. Kalau menegakkan itu sebetulnya beda dengan mengamalkan. Nah, di sebuah kitab disebutnya itu jumlatan. Yang menegakkan itu adalah zahir dan batinnya, gitu ya. Jadi tegakkanlah sholat. Nah, apakah sudah otomatis ya itu dijamin kalau sudah akhir sholat dengan menghadirkan ya ada pada batin, maka akan tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, kalau kita lihat ini kan alat sarana-sarana tazkiyatun nafs itu bukan hanya sholat gitu ya. Nah, tapi sholat ini bagian yang terpenting pokok dari tazkiyatun nafs dalam mengupayakan kesucian hati kita. Nah, jadi hati yang ia ditempa dengan munajat kepada Allah ya, dengan memahami makna dalam sholat itu akan berpengaruh gitu. Ya, sudah jelas kalau kita menjalankan itu karena ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Aqimis sholat, tegakkan sholat, dan pasti orang yang menegakkan sholat dengan benar, selagi ia benar ya, yang dalam sholatnya betul-betul ia maknai gitu ya, ia betul-betul hadirkan Allah tadi, ia betul-betul tafahum, paham gitu. Karena nanti itu akan berpengaruh. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, itu melahirkan ketakwaan diri yang peka kan ya. Kan doa itu maksudnya ya ingin jauh-jauh gitu dari kata-kata yang tadi kotor. Dia ingin jauh dari dosa, dari yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, jadi dia akan peka sekali pada hatinya kalau dia betul-betul menegakkan itu dalam perbuatan amalan hidupnya. Ya, jadi akhirnya dia akan muncul kepekaan waktu dia Allahumma ba'id baini wa baina, waktu dia mau buang sampah sembarangan, dia ingat kan dia udah berdoa pada Allah agar dijauhkan antara dirinya dan dosa dan kesalahan. Nah, itu akan terbawa dalam hidupnya. Jangankan hal itu gitu ya, hal-hal yang sepele saja ya tadi dia akan menjauhi, apalagi peristiwa fahsya wa munkar gitu ya, perbuatan yang munkar, menzalimi ya. Nah, tentu kalau dia sadar dengan apa yang dia
bacakan dalam sholatnya, pasti gitu ya, janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu belum berpengaruh, nah berarti kembali lagi, berarti sebetulnya ia belum menegakkan sholatnya gitu ya. Kalau ia sholat tapi tidak berpengaruh dalam hidupnya, nah, berarti itu sebetulnya ia tidak belum ya menegakkan sholatnya gitu ya. Nah itu wallahu alam. Ya, pertanyaan keduanya berkaitan dengan Rasulullah SAW. Itu memang sholatnya kalau kita lihat itu munfaridan ya, Rasulullah SAW sedang sholat sendirian gitu ya. Dan betul tadi kata TFB ya, jadi BFB ya, jadi jangan sampai kalau jadi imam gitu ya, nah imam ia sendiri gitu ya, nah yang person dia menangis waktunya sehingga panjang gitu ya, padahal di situ ada makmum gitu ya, harus perhatikan juga, termasuk dalam memperbanyak doa dalam sujud tuh ya. Hati-hati kalau sebagai imam jangan sampai, nah itu mengamalkan itu yang menyebabkan nanti kebingungan makmum gitu ya. Nah makmum dalam hal imam ini memang ada hal-hal yang perlu ia sadari ya, seperti dalam bacaan kan bacaan terpendek itu Rasulullah SAW pernah marah ya kepada sahabat yang bacaannya ternyata terlalu panjang gitu ya, karena tidak tahu kan makmum itu ada anak-anak, ada ibu, ada orang tua, ada yang di rumahnya tamu ya, atau janjian dia akan bayar hutang misalnya ya. Nah itu kan beraneka ragam. Nah maka imam itu harus menyadari ya bahwa ia dalam berjamaah ya, termasuk tadi waktu dia menghayati ya, jangan sampai wah jadi panjang makmum menunggu apa lagi ya, imam sedang menghayati apa gitu. Nah itu munfarid dari Rasulullah SAW. Dan sebetulnya dalam kaitan apa Rasulullah menangis itu adalah ditanyakan oleh Aisyah ya saat itu, dan bila aku melihat peristiwa itu menanyakan kenapa ya Rasulullah, engkau telah diampuni, kenapa engkau menangis begitu di hadapan Allah. Wahai Aisyah, Rasulullah SAW, celakalah orang yang mendengar ayat ini tapi dia tidak menangis, kata Rasulullah SAW, merenungkan dari makna ayat ini. Tadi malam telah turun kepadaku surat Al-Imran ayat 190 ayat yang inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi Rasulullah menangis dengan makna dari ayat ini gitu ya. Nah, terus yang terakhir tadi berkaitan dengan izin ya. Nah, tentu saja istri lebih harus minta izin ya kepada suaminya ya. Termasuk misalnya kalau mau sahur kan sahur sunnah ya, jangan nggak ngasih tahu dulu ya, tanpa izin dulu sebelumnya kan ya. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada para wanita kalau mau, apalagi mau pergi ke masjid juga kan ya. Makanya perintahnya izinkanlah wanita-wanitamu untuk tadiyat akala. Nah itu berarti izin suami itu lebih harus dilakukan ya daripada bagaimana seorang suami yang meminta izin kepada istrinya ya. Itu saja mungkin karena waktunya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan dan ilmu yang kita pelajari pada hari ini adalah ilmu yang berkah, yang betul-betul bisa kita amalkan dalam hidup kita. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan alimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamd wa lakal syukr kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Aziz Jabbar ya Allah ya Mutakabbir ya Dzal Jalali wal Ikram, lakal asmaul husna ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa ya Allah. Kami semua bermunajat meminta kepadamu ya Allah, berikanlah kepada kami semua ya Allah hidayah dan petunjukmu ya Allah ya Rahman ya Rahim, wal afaf wal ghina ya Allah, dan kemuliaan ya Allah ya Rahman ya Rahim, dan kekayaan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka ya Allah. Kami memohon munajat kepadamu ya Allah, berikanlah rasa cinta kami kepadamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wa man yuhibbuka ya Allah, dan rasa cinta kami kepada siapa yang mencintaimu ya Allah. Wal amal alladhi yuballighuni hubbaka ya Allah.
tunjukilah, bimbinglah kami ya Allah, agar amalan-amalan kami ya Allah, agar sholat kami ya Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati itu semata ya Allah adalah untukmu ya Allah, adalah rasa cinta kami kepadamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.